Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teguh Tandi Waila, berasal dari Universitas Maliku Saleh. Di sini kita akan mempelajari atau mendiskusi sebuah materi yang materi teknologi internet dan web. Internet, intranet, dan extranet. Di sini kita akan menjelaskan fungsi atau arti dari internet, intranet, dan extranet. Internet atau disebut dengan interconnected network adalah sebuah sistem komunikasi global yang menghubungkan komputer-komputer dan jaringan-jaringan komputer di seluruh dunia. Yang kedua, intranet. Intranet adalah sebuah jaringan internal perusahaan yang dibangun menggunakan teknologi internet. Arsitek dan intranet berupa aplikasi web dan menggunakan protokol TCP atau IP. Yang membedakan antara internet dan intranet dan internet adalah dari sisi penggunanya. Aplikasi dan informasi dari intranet ditujukan hanya untuk perusahaan yang ditujukan untuk perusahaan itu sendiri, sedangkan internet untuk kalangan umum atau mendunia. Jadi intranet ini ditujukan kepada atau di mana perusahaan tersendiri. Beda dengan internet. Internet sudah kalangan umum, global, semua orang bisa menggunakan. Yang ketiga, extranet merupakan jaringan internet perusahaan yang ingin mengekspos informasi yang mereka miliki ke jaringan luar. Termasuk materi yang kedua, di sini ada fungsi-fungsi internet. Yang pertama, memfasilitasi pencarian informasi. Semua kita bisa akses. Apa yang kita ingin ketahui, tinggal searching melalui internet. Yang kedua, memfasilitasi pencarian pengetahuan. Yang ketiga, memfasilitasi transmisi informasi melalui berbagai media elektronik. Yang keempat, memfasilitasi saluran komunikasi. Yang kelima, memfasilitasi akses ke hiburan seperti musik, film, karton gitu. Dan yang terakhir, memfasilitasi kegiatan bisnis, pendidikan, dan lain-lain. Kita masuk ke fungsi utama dari extranet, yaitu memfasilitasi pertukaran data skala besar dari satu perusahaan ke perusahaan lainnya. Extranet ini berfungsi sebagai penyedia akses yang berisi informasi penting dan database untuk tujuan bisnis. Dan yang ketiga, internet. Internet adalah extranet seperti yang dibahas di atas. Perbedaan utama antara extranet, internet, dan intranet adalah jangkauan jaringan. Semua mencakup jaringan internet. Masuk ke yang fungsi utama dari intranet adalah untuk menghubungkan satu komputer ke komputer lain atau perangkat jaringan. Padahal fungsi intranet antar bisnis dan antar organisasi yang berbeda. Secara umum, bagaimanapun intranet melayani tiga fungsi utama. Berarti fungsi-fungsi yang barusan saya jelasin. Komponen pembentukan dari intranet adalah yang pertama, aplikasi browser, komputer server, perangkat jaringan, protokol TCP atau IP, bahasa pemrograman, komputer klien, dan yang terakhir perangkat bantu atau development tool untuk manajemen jaringan lokal. Masuk ke arsitektur internet. Central Office atau disebut dengan CO adalah tempat di mana perusahaan telepon mengakhiri jalur pelanggan dan menempatkan perlengkapan
pengalihan untuk saling menghubungkan jalur. Dan yang kedua, customer premise equipment. Perlengkapan telekomunikasi yang ditempatkan pada tempat pelanggan. Ya, perangkat telepon, modem, kontak TV, kabel, dan sebagainya. Dan yang kedua, Internet Service Provider, disebut dengan ECP. Perusahaan yang menyediakan perusahaan lainnya atau individu dengan akses atau kehadiran internet. ECP yang memiliki perangkat dan akses jalur telekomunikasi membutuhkan POP pada internet untuk area geografis yang dilayani. Masuk yang selanjutnya, Network Access Point yang disebut dengan NAP. NAP menyediakan fasilitas pengalihan yang besar yang melayani publik secara umum. Perusahaan harus mendaftar dan menggunakan fasilitas NAP. Banyak lalu lintas internet ditangani tanpa melibatkan NAP, menggunakan tugas pengamatan dan interkoneksi dalam wilayah geografis. Yang selanjutnya, Network Service Provider, perusahaan yang menyediakan pelayanan backbone ke sebuah internet service provider atau disebut dengan ECP. Umumnya ECP berhubungan dengan sebuah titik yang disebut dengan Internet Exchange. Selanjutnya, Point of Presence, situs yang memiliki sekumpulan perangkat telekomunikasi, biasanya mengacu pada situs ECP atau perusahaan telepon. Di sini kita melihat arsitektur web dengan pengertian sebuah pendekatan terhadap desain dan perencanaan situs yang mana seperti pengertian arsitektur itu sendiri, melibatkan teknis, kriteria estetis, dan fungsional. Website arsitek akan datang dalam ruang lingkup estetika dan teoriu kritis, dan kecenderungan ini dapat mempercepat dengan munculnya web sematik dan web 2.0. Komponen arsitek aplikasi web dasar yaitu ya klien, firewall, proxy, web, database server, media server, connect management server, aplikasi server, SOAP, Simple Object Access Protocol, WSDL, Web Service Descompression Language, dan terakhir UDDI, Universal Decryption Integration. Model View Controller atau MVC adalah sebuah metode untuk membuat sebuah aplikasi web yang memisahkan data. Bagian MVC yaitu model view, controller, ya, model mewakili struktur data. View adalah bagian yang mengatur tampilan pengguna. Controller merupakan bagian yang menjembatani model atau view. Arsitektur web, konsep pemrograman atau 3 bagian, atau yang biasa disebut dengan konsep client service programming, merupakan konsep pemrograman yang terdiri dari 3 komponen logik layer yang saling berkaitan. Yang pertama, komponen client, yaitu komponen yang berjalan di atas lokal komputer atau user atau client. Yang kedua, aplikasi server, yaitu komponen yang berjalan pada remote server yang berfungsi untuk sebagai koneksi antara klien
dengan database sistem. Yang ketiga, aplikasi BMS, yaitu kumpulan database. Kekurangan arsitektur yang bagian 3 mengurusan. Yang pertama, lebih susah untuk merancang. Yang kedua, lebih susah mengatur, lebih bimbang pula. Teknologi pendukung web. Pada dasarnya web service terdiri dari 4 teknologi pendukung. Berikut penjelasan. Yang pertama, Simple Object Access Protocol. Yang kedua, Representational State Transfer, Web Service Definition Language, Web Distribute Data Exchange. Cara kerja web service merupakan menggunakan beberapa teknologi pendukung seperti SOAP, REST, yang WSDL, WDDX, dan protokol standar tersebut seperti HTTP, VTP, atau SMTP. Aplikasi web pada e-commerce. Aplikasi web pada e-commerce adalah situs web yang dapat digunakan untuk jual beli secara online. Melalui situs web e-commerce, sebagai pembisnis dapat memproses pesanan, menerima pembayaran, mengelola pengiriman, dan logistis, secara menyedia layanan dukungan pelanggan. Yang pertama ya contohnya Shopee, salah satu contoh e-commerce yang ada di Indonesia yang mudah diakses. Yang kedua Tokopedia, yang ketiga Lazada, yang keempat Bukalapak, Blibli. Ya, berikut penjelasan atau materi yang saya ambil dari apabila ada kekurangan mohon maaf, apabila ada yang mau ditambahkan silakan, ya mohon maaf kalau memiliki kekurangan atau kesalahan. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.